Raja Spoiler. Saat makanan itu telah siap, Dayang Jung pun bersiap untuk mencobanya. Dimulai dari Dayang Han. Dia mendapat komentar sausnya terlalu encer. Lalu berlanjut ke Dayang Choi. Masakan Dayang Choi dibilang enak, namun akan lebih bagus dan rasanya akan lebih keluar jika ditambah dengan buah pir. Beralih ke makanan buatan dari Gembyong. Di sini Dayang Jung mencoba makanan Gembyong dan dibilang rasanya enak. Lalu beralih ke makanan Janggem. Saat mencoba makanan dari Janggem, Dayang Jung merasakan sesuatu yang belum pernah ia coba. Dia pun harus sampai mencicipi 2 kali untuk bisa menebak rasa unik itu. Dan saat diumumkan, pemenangnya adalah Janggem. Makanan buatan dari Janggem langsung dibawa untuk disajikan kepada raja. Yung Sengpu mencicipi makanan buatan dari Janggem. Dia berkomentar bahwa makanan Janggem itu sangat unik karena bisa mengeluarkan sisi dari tekstur daging ikan paus yang mirip dengan daging sapi. Janggem yang penasaran mencobanya juga. Dan di sini dia pun akhirnya menyadari bahwa indah perasanya telah kembali. Ia dapat memastikan itu setelah teringat saat Gang Duku menyuruhnya untuk menjilat kantong empedu. Janggem pun langsung memberitahu hal ini kepada gurunya, Dayang Han. Tentu sebagai guru yang baik, Dayang Han pun sangat bersyukur indera perasa Janggem telah kembali. Namun berbeda dengan Dayang Choi, yang tak terima dikalahkan oleh Dayang Junior. Dayang Choi pun kembali berulah. Saat makan bersama dengan seluruh Dayang untuk mencoba daging ikan paus, Dayang Choi memberitahu seluruh orang tentang Janggem yang kehilangan indera perasanya. Dia pun masih bersikeras untuk bisa mengeluarkan Janggem dari dapur kerajaan. Tapi Dayang Jung setelah melihat bakat hebat dari Janggem langsung membelanya, mengatakan bahwa Janggem masih terus bisa memasak di dapur kerajaan karena dia juga tidak kehilangan seluruh indera perasanya. Dayang Choi yang tak percaya bahwa Janggem masih bisa merasakan rasa makanan meminta pada Dayang Jung untuk mengujinya. Dayang Jung yang tak tahan dengan sikap dari Dayang Choi akhirnya mengabulkannya. Secara diam-diam Dayang Han pun memberitahu pada Dayang Jung bahwa indah perasa Janggem telah kembali seluruhnya. Mendengar hal tersebut tentu Dayang Jung sangat senang. Dia pun meminta pada Dayang Han untuk tetap diam dan merahasiakan hal ini, karena dia ingin memberi pelajaran kepada Dayang Choi. Di hadapan seluruh Dayang, Janggem pun diuji untuk bisa menebak tentang acar udang. Janggem diminta untuk mencicipi kuah kaldu dari acar udang, dan dia harus menebak dari jenis apa acar udang itu dibuat. Satu persatu, Janggem dapat dengan benar menebak setiap jenis acar udang. Tentu hal tersebut membuat kagum para Dayang yang lain, karena menebak jenis acar udang sangat sulit bagi Dayang baru. Hingga akhirnya Dayang Han yang tak tahan melihat Janggem terus diuji, membeberkan bahwa indah perasa Janggem telah pulih kembali. Dayang Jung pun langsung memberi nasihat kepada seluruh Dayang, sambil menyindir Dayang Choi, dengan mengatakan bahwa seluruh Dayang harus bisa merasakan kesenangan dan kesedihan secara bersama-sama. Bukan malah menyudutkan satu sama lain, bahkan sampai harus tega membuat orang tersebut keluar dari istana. Mendengar perkataan tersebut, Dayang Choi pun tentu terhina akan hal ini. Dia pun sampai menggebrak meja untuk melampiaskan amarahnya. Janggem pergi ke kebun herbal, menemui Dr. Jung. Membawa kabar baik bahwa pengobatan dengan sengatan lebah efektif dan mengembalikan indah perasanya. Dan sebagai tanda terima kasih, Janggem pun membuatkan makanan yang sangat spesial. Selain pada Dr. Jung, Janggem pun berterima kasih pada Mi Junho yang selama ini telah menghiburnya. Janggem pun membuatkan kudapan manis untuk menemani Mi Junho berjaga malam. Sepeninggalan Janggem, datanglah Gembyong yang membawakan hadiah untuk Mi Junho berupa batu tinta. Mi Junho yang sudah lama mendambakan benda tersebut tentu senang menerimanya. Gembyong pun kembali teringat pertemuan pertamanya dengan Mi Junho, yang mampu membuatnya jatuh cinta pada pria itu. Mi Junho yang melihat raut wajah Gembyong sedikit murung bertanya, "Ada apa?"
Gembyong pun menceritakan bahwa saat ini ia sedang terpuruk, kurang percaya diri, dan tak bersemangat. Mendengar itu, Mi Junho pun berusaha untuk memberi semangat pada Gembyong dengan mengutip perkataan seseorang bahwa dalam memasak harus mampu menghidangkan makanan yang mampu membuat orang lain tersenyum. Jadi, lakukanlah dengan sepenuh hati dan penuh cinta. Mendengar itu, Gembyong pun menjadi bersemangat kembali, dan dia siap untuk berkompetisi. Keesokan harinya, Raja dipanggil oleh Ibu Suri. Ibu Suri meminta pada Raja untuk fokus mengurus kerajaan, dan tidak mengurusi hal kecil seperti penunjukan dayang utama kerajaan. Ibu Suri meminta hal tersebut setelah dipengaruhi oleh dayang kepala dan Perdana Menteri O. Namun Raja mampu menjelaskan bahwa kompetisi pemilihan dayang utama kerajaan sangat bagus untuk memilih orang yang tepat dan menempatkannya pada posisi yang tepat. Raja pun meminta pada Ibu Suri untuk menggantikannya sebagai juri. Merasa alasan Raja masuk akal, Ibu Suri pun bersedia menjadi juri untuk kompetisi dayang utama kerajaan. Kompetisi yang terdiri dari 3 babak ini akan dimulai pada saat ulang tahun pangeran. Pada babak pertama, Ibu Suri menginginkan hidangan yang dibuat dari bahan-bahan yang dibuang dan tak ingin dimakan oleh orang lain. Karena dia ingin merasakan penderitaan rakyat di saat wabah kelaparan melanda. Kedua tim diizinkan untuk keluar dari istana untuk mencari bahan-bahan tersebut. Gembyong akan menggunakan insang dan isi perut ikan sebagai bahan utamanya. Sedangkan Janggem akan menggunakan plum, sisa dari bahan pembuatan minuman keras untuk bahan utamanya. Masalah lain adalah tentang pembuatan kaldu untuk sup. Janggem mengira bahwa Dayang Choi akan menggunakan bahan daging dan tulang yang sangat berkualitas dari keluarganya. Makanya dia tak mau kalah. Dia pun mencari daging dan tulang yang sangat berkualitas sampai keluar kota, hingga datang terlambat dan melupakan sesuatu. Namun ternyata perkiraan Janggem salah. Gembyong menggunakan daging dan tulang yang tersedia di dapur kerajaan. Karena untuk mendapatkan kaldu yang enak bukan seberapa premium bahan-bahan yang digunakan, melainkan lama waktu untuk merebus daging dan tulang tersebut. Mereka semua pun langsung bekerja membuat makanan yang sangat istimewa untuk dihidangkan kepada Ibu Suri. Dan waktunya bagi Ibu Suri untuk menilai. Hidangan pertama yang dicicipi oleh Ibu Suri adalah dari bahan-bahan yang tidak dimakan dan dibuang oleh orang lain. Dayang Choi membuat acar dari insang ikan. Dia berpendapat bahwa ini adalah alternatif lain agar rakyat bisa mendapatkan protein dan gizi yang baik di saat kelaparan melanda. Dayang Han membuat sayuran kecap dari plum, di mana kecap mampu menghilangkan rasa asam dari plum. Selain itu, plum pun baik untuk kesehatan perut dan hati. Setelah mencicipi keduanya, Ibu Suri bingung harus memilih yang mana, karena kedua-duanya sama baiknya. Ibu Suri pun lanjut mencicipi hidangan selanjutnya, yaitu berupa sup dan nasi. Setelah mencicipi sup dan nasi dari kedua kontestan, Ibu Suri pun langsung bisa menentukan siapa pemenangnya, yaitu Dayang Choi. Janggem yang mendengar keputusan dari Ibu Suri tentu kaget dan bertanya-tanya, kenapa Ibu Suri memilih Dayang Choi sebagai pemenangnya? Penasaran? Mau tahu jawabannya? Tunggu video spoiler berikutnya. Sampai jumpa teman-teman. Bye.